Buka-buka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waduh, kelompok 5. kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami untuk mata kuliah proyek perangkat lunak yang diampu oleh dosen Bu Anita. Nama saya Mahardika Dava Wardana dengan NIM 41121163. Dan nama saya Muhammad Fauzal Fadilah dengan NIM 41121164. Untuk website yang kami buat dengan website sebuah website organisasi profile untuk Karang Taruna dengan judul pembuatan platform digital berbasis web untuk Karang Taruna daerah Kampung Asam. Untuk yang pertama, terlebih dahulu kami ingin menampilkan backend kami dengan pertama kali kita menggunakan SAM di running dulu SAM ya. Di buka database saja. Nah, di Nih, sini kita ada tabel yang pertama itu, coba dibuka untuk laporan laporan yang pertama, laporan kas. Laporan kas ini berisi untuk ID laporan, ini di sini nih. Ya. ID laporan, tanggal laporan, keterangan, debit untuk saldo yang masuk dan kredit untuk saldo yang keluar. Sedangkan saldo itu yaitu total dari saldo keseluruhan, serta ada Eh, Dua ada laporan sakit. di sini ada laporan sakit yaitu yang seperti biasa ID untuk primary key dan auto increment, lalu ada tanggal, ID anggota yang nanti berrelasi dengan tabel anggota, lalu ada pendaftaran. Nah, di tabel pendaftaran ini yang saya maksud untuk berrelasi itu yaitu ID pendaftaran anggota nanti berrelasi dengan ID anggota pada tabel laporan sakit. Eh, Kemudian untuk codingannya di sini, yang pertama di bagian backend-nya. Di sini untuk backend-nya kami menggunakan Node.js. JS. Eh, yang pertama di sini kita untuk backend-nya kita install MySQL 2, MySQL 2, terus kita install SQLite, kita install Nodemon juga untuk menjalankan perintah untuk memanggil backend-nya. Di sini untuk pertama ada folder config untuk mengkoneksikan ke database PHP MySQL ya. Kurang lebih seperti ini. Terus kemudian ada halaman ada folder controller untuk seperti kayak get, post, put dan delete. Crud-nya ada di sini untuk Ya, serumnya untuk memanggil di backend. ya. Kurang lebih seperti ini. Ini post, update ini put atau patch, untuk eksporin untuk ini Menghapus. delete. Untuk menghapus. Kemudian ini ada user model. User model ini adalah untuk kita membuat tabel yang ada di backend. Jadi kita buatnya manual menggunakan Visual Studio Code. Bisa Dan juga kemudian sebenarnya membuat tabel di ini ya, di PHP eh, MyAdmin ya. cuman kita lebih prepare ke Visual Studio Code. Dan ini untuk ngerutnya untuk ngerut memanggil dari Visual Studio ke backend ya PHP MyAdmin. Kurang lebih seperti ini. Lalu Mau kalau dites langsung ke nggak? frontend aja, langsung ke frontend dulu aja, nanti tesnya di web aja Ya. kira-kira. Frontendnya di sini kita menggunakan framework React.js dan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Di sini ada komponen ya. Komponennya terdiri dari ini yang pertama ada navigation atau bagian navbarnya, terus ada namanya pendaftaran, terus login, kemudian main content sebagai halaman utama, ada laporan sakit list, ada laporan kas list, dan ada footer juga ya. Ini ada halaman profile juga. Untuk FJC kita seperti ini.
kita menggunakan React Router DOM sebagai routernya. Terus untuk CSS kita menggunakan React Bootstrap, dan ya kita coba jalankan. Ini di sini udah saya jalankan untuk bagian backend-nya. Tampilannya akan seperti ini jika di running. Ada server up and running, kemudian ini executing untuk tabel-tabel semuanya. Kemudian ini untuk front end-nya. Ini tampilan ketika front end-nya berhasil dijalankan dengan baik. Di sini coba kita klik untuk menampilkannya. Nah, ini ada tampilan utama tadi yang untuk form profile itu tuh ada di halaman utama itu di apa aja namanya? Di halaman main konten. Main konten ya. Dan untuk yang seperti laporan kas list kayak gitu, laporan sakit itu ada di form laporan ini. Ini untuk laporan kasnya Digabung dan ya sama ini sistem CRUD di dalam satu ya, form. dan ini untuk halaman pendaftaran. Jadi kita tinggal isi data-datanya, terus kita bisa milih foto juga di sini. Untuk Dan masyarakat ini yang untuk belum mendaftar ya menjadi anggota. ya, dan ini untuk login sebagai anggota. Jadi ketika kita ingin mengupdate sebuah kegiatan di sini untuk mengganti sebuah banner kegiatan atau membuat kegiatan baru, sebagai kalau kita menjadi anggota kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jika kita sudah melakukan pendaftaran, maka kita akan terdaftar sebagai anggota, kemudian bisa login untuk mengupdate dari bagian profil, galeri, dan segala macamnya. Di sini Dan ada ini untuk visi bagian misi, laporannya. dites boleh dites baca laporannya. Iya, ini untuk laporannya ya. Mau dicoba pakai versi backend-nya dulu nggak? Boleh backend dulu. Kalau untuk versi backend-nya kita nyobain dari Visual VS Studio Code. Code langsung. Iya, bisa langsung dari Visual Studio Code langsung. Kita di bagian backend, kita tinggal menggunakan ini request REST, yang namanya request REST untuk kita menjalankan backend-nya apakah berfungsi atau tidak. Tentunya kita ingin membuat sebuah data baru di sini. Coba kita tinggal ganti datanya tadi. Kita ganti datanya. Nah, ketika kita melakukan sudah mengisi datanya, terus kita tinggal klik send request ini, maka akan muncul tampilan kayak gini dengan message laporan create. Nah, untuk ngeceknya kita bisa di sini juga, tinggal di get aja. Kalau kita get, maka akan muncul data-data yang tadi yang kita buat. Yang baru Tadi itu di ada 17 Mei paling bawah. Nah, ini. Untuk ID otomatis ditambahkan tidak perlu karena sudah auto increment ya. Ya, sudah auto increment. Untuk kalau kita mengganti data, tinggal kita ganti aja di sini. Ini patch ini kalau di Postman atau di Talent API itu put ya. Kalau di Visual Studio Code saya menggunakan patch untuk mengganti data tersebut. Mau kita implementasikan untuk bagian, coba kita ganti, misalkan ini tinggal diganti aja coba tanggalnya. Ini, nah untuk kalau kita mau ganti itu kita harus menggunakan kita harus memanggil ID-nya. Misalnya kita panggil ID yang tadi kita buat, ID 8. Ketika kita send request, maka akan muncul message laporan update. Kalau ketika kita get, maka akan berubah pada yang ini nih, di ID 8 tadi yang kita buat. Ya. Untuk menghapusnya dan untuk delete kita tinggal mengetikkan ID-nya saja. ID juga. Kalau kita ketikkan kayak gini, misalnya yang tadi kita buat yang kita ganti juga, kita pengen delete, tinggal di delete aja. Send request, maka akan muncul pesan laporan delete.
Dan ketika kita get kembali, maka akan muncul kurang lebih seperti itu. Dan di backend-nya juga, di front end-nya juga sama. Ketika kita pengen nambah, tinggal lihat laporan aja, tinggal diisi. Misalnya kita isi tanggal 18. Sambil ditunjukin ininya aja, table PHP MyAdmin itu yang di exam, dilihat datanya apakah sama nanti. Oh ya, Itu laporan apa tadi yang diisi? Laporan kas. laporan kas. Nah, Heeh. tadi kan udah diisi ya, tadi yang di itu ya, udah dihapus juga. Coba kita ini isi lagi. Menambah data Nah, lagi. EBT misalkan 500.000, kreditnya 300.000, Saldo 100. kita Submit. submit. Nah, maka akan kembali ke tampilan halaman home. Dan ini Terus sudah bisa. bertambah ya kalau kita ke laporan lagi. Nah, Nah, ini lihat di examnya, kita lihat di exam-nya, exam PHP, di browse dulu diulang. di refresh ya. Iya. Nah, sudah Nah, bertambah maka tadi akan tambahkan. muncul untuk bagian add-nya. Untuk edit ini masih, untuk editnya bisa, cuman coba kita edit. Eh, kita coba edit. Kalau ini kita update. Nah, ini masih 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 belum ini, masih belum bisa edit. Di CRD-nya. Karena tadi ada unfinded ini, kalau ini kalau nggak salah tuh, undefined itu masih masih gagal kayaknya. Sama aja yang untuk laporan sakit, seperti juga untuk pendaftaran juga sama, login juga sama. Eh, Udah sih, itu saja sih eh, yang bisa yang kami kita bisa, tampilkan ya, atas tapi proyek yang sudah kami kerjakan untuk mata kuliah proyek perangkat lunak ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.